الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita tetap taat kepada Allah, dan Allah bimbing kita dalam kajian kita pada siang hari ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ahli wilayah wa ila muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina hukma wa 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak semuanya, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas adalah lanjutan dari kajian kita yang sebelumnya, yaitu suratul Fatihah. Gitu ya. Kalau suratul Fatihah yang sebelumnya kita kupas antara Bismillahirrahmanirrahim itu masuk kepada ayat dari Al-Fatihah atau tidak. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat, gitu ya. Maka ada perbedaan-perbedaan di dalam membaca Bismillah itu sendiri, gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa Bismillah itu masuk ke dalam suratul Fatihah, ayat dari suratul Fatihah. Ada juga yang menyatakan tidak, gitu ya. Maka di dalam salat pun juga para imam itu berbeda. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka baca jahar. Ada juga yang enggak baca, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Kemudian ada juga yang disir bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi ini tidak usah dipermasalahkan, karena memang Nabi pun membaca Bismillah itu di beberapa tempat. Ada yang baca Bismillah, ada yang tidak baca Bismillah. Misalnya saya lagi jalan dengan Nabi, misalnya contoh, gitu ya. Pas lagi sholat Nabi baca Bismillah, kemudian saya mengikuti, ini langsung diajarkan oleh Nabi. Kemudian ada lagi sahabat yang jalan misalnya dengan Nabi, ya. Kalau saya tadi kan contoh, nggak mungkin kan, karena Nabi sudah tiada di muka bumi ini secara fisik, gitu ya. Ada sahabat yang jalan dengan Nabi, kemudian Nabi yang jadi imam.
Setelah takbir itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berpendapat yang nggak baca bismillah. Begitu ya. Jadi mana yang benar? Kedua-duanya benar. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi al di situ mempunyai arti segala. Jadi segala apa di sini? Puji. Dan Allah ini mau mengajarkan kita, ya, secara langsung Allah mau mengajarkan kita bahwa ya segala puji itu milik Allah. Dan kalau mau muji orang, ya nggak usah panjang-panjang. Ya kan, Allah aja ajarkan kita itu hanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau mau muji manusia, ya jangan panjang-panjang. Jangan sampai lebih dari pujian kepada Allah. Ini dalam arti kata apa? Allah sampaikan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat atau alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Singkat sekali. Ya kan? Ya, jangan sampai nanti ada yang muji manusia lebih. Menyanjung-nyanjungnya itu lebih. Supaya senang dia. Ya kan? Supaya dia bahagia. Dia merasa bagaimana kalau disanjung. Itu maka Allah mengajarkan langsung kepada kita kalau mau memuji itu ya jangan panjang-panjang. Kemudian di sini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Berarti kan ada yang ketiga. Maka kalau mau muji manusia jangan langsung di depannya. Kita mau muji teman kita jangan langsung di depannya. Kalau memuji seseorang, puji di belakangnya. Oh, itu si Fulan itu bagus ya dia. Dia itu bertanggung jawab, dia itu baik, ilmu agamanya tinggi. Itu kalau mau muji, puji di belakang. Jangan langsung di depan orangnya. Maka ini ajaran langsung dari Allah itu kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi pujiannya seperti itu. Ya, kalau kita memuji seseorang di depannya langsung, itu nanti reaksinya itu bisa berbeda-beda. Kadang kan kalau muji seseorang, kalau misalnya kita dipuji oleh seseorang, kadang mujinya itu ada yang berlebihan. Padahal kita berhak untuk ngecek apa yang dia ungkapkan tentang diri kita itu benar nggak ada di dalam diri kita. Wah ini nih ustadz ini nih hebat ini, bapak ini hebat ini, dialah yang ngatur semuanya ini, BSI ini bisa jalan dia ini. Kita cek, kira-kira pujian itu ada nggak di dalam kita, dalam diri kita. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada hak untuk berbahagia di situ. Kembalikan kepada Allah pujian itu. Maka segala puji adalah milik Allah. Nah, kemudian kalau seandainya dia memuji kita, ini teman kita muji kita, ternyata ada itu yang dipuji itu ada pada diri kita, ya jangan terlalu berbahagia. Tetap dikembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang terkandung di kata alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah dulu. Ada orang yang bantu kita misalnya, teman kita bantu kita dan selesai urusan kita gara-gara bantuan dia. Ya kan? Siapa yang berhak kita puji terlebih dahulu? Tentu kita berhak memuji Allah Subhanahu wa taala itu terlebih dahulu.
baru kepada teman kita yang membantu kita. Kenapa demikian? Karena dia yang bersangkutan itu mampu membantu kita, itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin dia mau bantu kita kalau tidak digerakkan oleh Allah hatinya. Kalau tidak digerakkan pikirannya itu untuk bantu kita. Maka yang patut kita puji pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini dimaksud dengan pujian itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah raja sekalian atau yang memiliki semua pujian. Ya. Allah yang memiliki semua pujian dari makhluk. Ya, tidak ada yang lain. Jadi yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan Rabbil Alamin atau Rabbul Alamin, di situ adalah Allah itu adalah raja dari sekalian ciptaan Allah, yaitu manusia, minal insi dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikah dan malaikat, wad dawab dan binatang-binatang atau hewan-hewan. Jadi Allah lah Tuhan dari sekalian itu. Maka disebut itu adalah alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewan. Itu disebut alam. Jadi apa saja selain Allah itu alam. Atau apa saja selain Allah disebut makhluk. Selain makhluk, Khaliq adalah pencipta. Nah, Bapak sekalian, ya. Kemudian kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu baru masuk kepada Ar-Rahmanir Rahim. Ada Rahman di situ, yaitu Zir Rahmah, yang memiliki rahmat kasih sayang. Itu Allah. Maka Rahman itu sifatnya sementara. Beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu kekal rahmatnya. Jadi kalau Rahman itu sifat kasih sayangnya itu sementara, yaitu hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Itu sifat rahmannya Allah. Orang yang beriman dikasih makan oleh Allah. Yang tidak beriman pun juga dikasih makan. Orang yang percaya adanya Allah menikah bisa punya anak, bisa bahagia keluarganya. Begitu juga orang yang tidak percaya adanya Allah menikah bisa bahagia apa enggak, Pak? Orang yang enggak mengakuin adanya Allah, mereka bahagia enggak, Pak? Kira-kira? Ada bahagia mereka. Bisa punya anak enggak? Bisa. Bisa punya rumah enggak? Bisa. Itulah sifat rahmannya Allah. Tapi ini sifatnya sementara. Hanya di dunia saja. Tapi mereka yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah itu yang kekal dan abadi hanyalah yang beriman kepada Allah. Yaitu rahim Allah. Yang mendapatkan rahim Allah itu yang kekal abadi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Semalam kita diskusi, Pak. Diskusi dengan para tetangga. Kita ada teras ngopi namanya. Teras ngopi itu ya duduk santai ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu tentang
seputar agama. Ada tanya jawab apa segala macam. Ada yang bertanya, Ustadz, itu mana letak kasih sayangnya Allah itu? Dan mana letak adilnya Allah itu? Katanya Allah itu adil. Sementara orang yang menemukan lampu itu dia tidak beragama Islam. Tapi lampu yang kita pakai hari ini, listrik ini bisa ngalir, itu kan atas usahanya dia. Seharusnya atas usahanya dia itu, maka Allah berikan keadilan, dia bisa masuk surga, Ustaz. Seharusnya dia masuk surga. Kenapa? Ya kita bisa pakai mic hari ini kan, suara bisa terdengar keras seperti ini kan lantaran dari penelitian yang bersangkutan. Nah, dia minta kepada saya, mana letak keadilan Allah itu, Ustaz? Waduh, ini pertanyaannya ya, minta keadilan Allah. Katanya Allah Maha Adil katanya. Tapi kok orang yang sudah berjasa, bahkan kita bisa sholat di masjid ini gitu ya, lampunya terang, ada suaranya seperti ini, terdengar suara iman, itu jasanya mereka. Tapi dimasukin juga ke dalam neraka. Mana letak keadilannya? Mana Rahman Rahimnya Allah katanya. Oh, dia bertanya seperti itu. Kemudian saya tanya, Mas, sampean punya orang tua nggak? Punya. Ayah ada? Ada. Ibu? Ada. Oh, masih ada sekarang? Masih. Saya tanya seperti itu kan? Nah, kemudian ketika Mas punya orang tua, punya ayah, punya ibu, Mas berbuat baik, rajin sedekah, rajin bantu orang, ya, nyengolahin anak yatim sampai lulus S1, S2, S3, bantu bangun jalan, gitu kan? Bantu bangun masjid, pokoknya ngasih makan banyak orang dengan duitnya Mas. Tapi Mas nggak ngakuin ayah kandung dan ibu kandung yang telah melahirkan Mas itu sebagai orang tua. Apa perasaan mereka? Gimana kira-kira? Mas, gimana kira-kira? Anak udah sukses, udah kaya raya, gitu ya, bantu banyak orang, tapi dia nggak ngakuin ibu bapaknya. Gimana kira-kira? Perasaan orang tua. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Itu udah pinter, udah dikasih penelitian, penemuan yang dia temukan itu bukan ciptaan dia. Dia tidak mampu menciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Dia hanya utak-atik aja. Coba ini, sambung ini segala macam. Ditemukan. Apakah punya dia? Dia yang menciptakan? Tidak. Yang menciptakan tetap Allah. Sementara dia dikasih kesempatan bisa punya uang banyak, punya penelitian seperti itu, tapi dia tidak ngakuin Allah yang mempunyai itu semua sebagai Tuhannya. Di situ letak salahnya. Kalau dia akuin Allah sebagai Tuhannya, dapat itu. Banyak gak pahala dia? Banyak. Bisa ngambil gak? Enggak. Ini di dalam gudang, ini satu gudang besar, taruh duit misalnya 300 triliun dalam satu gudang. Ya kan? Tapi nggak punya kunci. Bisa nggak kira-kira ngambil uangnya, Pak? Nggak punya kunci, nggak punya akses untuk buka itu tadi, ruangan. Nggak bisa ngambil uang itu. Jadi bagaimana, Ustaz? Pahala dia banyak, tapi dia nggak punya kunci untuk ngambil itu. Apa kuncinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kuncinya. Itu. Dia nggak mau dan tidak ngakuin bahwa Allah sebagai Tuhannya. Maka itu letak adilnya Allah sesungguhnya. Gitu ya. Kita aja sebagai orang tua ada anak nggak mau ngakuin kita aja marah kita. Begitu kan?
Nah, begitu sakit hati kita. Sudah dari kecil dibesarkan, udah besar, udah kaya, dia nggak ngakuin kita sebagai orang tua. Marah nggak kira-kira Pak kita, Pak? Marah gitu. Gitu ya. Nah, jadi Rahman Rahim Allah itu tetap berlaku. Rahman Allah itu berlaku kepada siapapun juga. Semua makhluk Allah di muka bumi, rahimnya Allah hanya berlaku kepada orang yang beriman. Maka kalau seandainya Rahman, Rahim, sifat-sifat seperti ini kita contoh di dalam kehidupan kita, nggak ada musuh Pak kita. Nggak ada musuh. Ya kan? Nggak ada yang salah. Kalau seandainya disakiti oleh orang lain, karena sifat Rahman Rahimnya itu lebih besar, dia nggak sakit hati. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui dan nanti Allah yang membalas semuanya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Jadi kata-kata Maliki Yaumiddin itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai penguasa atau raja hari kemudian, hari akhir, begitu kan? Hari kemudian. Kenapa enggak? Apakah Allah bukan penguasa sekarang? Pak, Allah penguasa sekarang apa enggak? Penguasa ya. Tapi kenapa Allah sampaikan di sini Allah penguasa hari kemudian? Karena sekarang Pak, banyak yang ngaku sebagai penguasa. Apa kata Allah? Ya udah biarin aja lah dulu. Dia mau ngaku jadi Tuhan, mau ngaku paling hebat, ngaku paling kaya, ngaku paling pintar, ngaku paling berkuasa sendiri. Dia biarin aja dulu kata Allah. Tapi nanti Allah lah Maliki Yaumiddin. Di sana nanti yang merasa berkuasa hari ini nggak ada apa-apanya. Hanya Allah lah sebagai penguasa tunggal. Nah kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata-kata iyyaka, hanya kepada engkau. Begitu kan? Misalnya begini. Berarti apa? Tidak ada menyembah yang lain. Kalimatnya kan kami menyembah engkau ya Allah. Dengan kata-kata kami hanya menyembah engkau ya Allah. Beda. Contoh Mas. Aku cinta kepadamu. Ya kan? Aku cinta kepadamu dengan kata-kata aku hanya cinta kepadamu. Beda nggak kira-kira? Beda nggak? Kalau aku cinta kepadamu, boleh jadi ada cinta-cinta yang lain. Tapi kalau aku hanya cinta kepadamu, tidak ada cinta yang lain. Maka ini yang dimaksud dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah menyembah, enggak yang lain. Ya. Kemudian nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Berarti apa? Sebelum minta pertolongan kepada manusia, mintalah pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Maka sebut nama Allah. Ya Allah, sakit nih datang ke dokter. Ya Allah, berikan kekuatan kepada dokter ini untuk mendiagnosa penyakitku ini sesuai dengan penyakit. Dan berikan kemampuan kepada dokter untuk memberikan resep sesuai dengan penyakit yang dimiliki. Jadi minta tolong kepada Allah terlebih dahulu. Nah kemudian ihdinas siratal mustaqim. Di situ kan ada hidayah. Ada hidayah itu menggunakan kata ilah, ada tanpa ilah. Kalau hidayah pakai ilah, petunjuk. Kan kalau kita mengartikan kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal bukan itu. Ya. Ini tanpa ilah di sini. Langsung ihdinas. Enggak ada ilah di antara sirat dengan ihdi. Jadi kalau kata-kata tanpa ilah itu artinya itu antarkan kami.
ke jalan yang lurus. Ada nggak bedanya? Minta petunjuk dengan antarkan. Ada nggak bedanya, Pak? Ada. Contoh, saya mau ke BSI Tower, begitu kan? Tolong kasih tahu, tunjukkan saya jalannya. Sini, nanti belok, lewat balai kota, ini. Terus lurus, jangan belok kiri. Itu petunjuk itu. Ya nggak? Tapi kalau antarkan saya ke BSI, mana yang enak? Enak antarkan, Pak ya. Maka mulai hari ini berubah artinya. Jangan tunjukkan kami jalan yang lurus. Antarkan saya ya Allah ke jalan yang lurus. Gitu ya. Sirat di sini, sirat itu artinya itu menelan, asal katanya itu. Luas sekali. Sirat itu kan jalan, tapi jalannya luas. Beda dengan sabil. Sabil jalan nggak? Kan ada sabilillah, kan jalan kan? Sabil itu jalan. Tapi kalau sirat, jalannya luas sekali. Kalau jalannya luas, ya kita mau menuju ke surga. Begitu kan? Kan kalau orangnya banyak yang jalan, kalau jalannya lebar enak nggak? Tapi coba kalau jalannya sempit. Senggol kanan, senggol kiri nggak? Injak nggak kakinya? Karena kepengen duluan kan, karena jalannya sempit. Coba kalau jalannya luas. Kalau jalannya luas, nggak ada sikut kanan, tidak ada sikut kiri. Berarti apa? Seharusnya tidak ada perdebatan. Beda masalah kunut, tidak kunut. Seharusnya tidak ada perdebatan. Tahlil tidak tahlil. Kenapa? Jalannya luas kok. Itu ya. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, antarkan saya ke jalan yang lurus. Kalau diantarkan, kita enak. Tapi kalau minta tunjuk, wah, coba nanti perjuangannya. Begitu ya. Maka ihdinas siratal mustaqim itu adalah antarkan saya ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah mendapatkan nikmat. Sudah pasti itu jalan dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Apa kata-kata maghdub itu? Orangnya tahu tentang kebenaran, tapi mereka melanggar. Itu maghdub. Tahu tentang kebenaran, tapi melanggar. Beda dengan waladhdallin. Orang yang dallin, orang yang sesat, dia berusaha mencari kebenaran, tapi nggak dapat. Orang sesat nggak, Pak? Ya kan? Mencari kebenaran tapi nggak dapat. Itu sesat. Tapi kalau orang yang maghdub, dia sudah tahu kebenaran, dia melanggar. Mana yang kira-kira agak parah? Maghdub atau dhalin, Pak? Maghdub. Kenapa? Dia sudah tahu ada Nabi Muhammad nanti akan diturunkan. Sudah tahu, sudah disebut dalam Taurat, sudah ada dalam Injil. Enggak mau mereka meyakini. Sudah tahu kan? Tapi enggak mau mengakui. Itu maghdub. Beda dengan dhalin. Orang yang berusaha mencari kebenaran tapi enggak dapat. Itu sesat namanya. Maka kita minta kepada Allah terhindar dari maghdub dan dhalin. Kita berusaha untuk cari kebenaran, mudah-mudahan dapat. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesi tanya jawab, Mas? Atau sudah habis waktunya? Cukup, Pak ya? Iya, karena memang habis waktunya tadi ya, gitu ya. Mohon maaf karena memang kita coba jelaskan di dalam waktu yang singkat tuntas Al-Fatihah ini. Sebenarnya ada yang kurang, ada yang belum selesai untuk dikupas. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan waktu bagi kita dan berikan kemudahan untuk kita selalu istiqomah di dalam kita taklim dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita langsung baca doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrib wa adim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli ghammin wa hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqmin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya man biyadihil ibtila wal mu'afa wa shifa wa dawa. Nas'aluka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barakati khalilika Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hurmati kalimika Musa alaihi salatu wassalam. Ishfina ishfina ishfina. Nas'aluka bi sifatikal ulya allati la yaqdiru ahadun ala wasfiha wa bi asma'ikal husna allati la yaqdiru ahadun an yuhsiha wa nas'aluka bi dhatikal jalilah wa nuri wajhikal karim wa barakati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatimi anbiya'ika an tushfiyana wa an tu'afiyana wa an tarfa' darajatana wa an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban kasiran min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala darin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.